Perkenalkan, saya Suci Asmiranda, NPM 2432055 kelas 2 tim A. Saya akan melakukan konfigurasi untuk router, server, dan PC yang memiliki LAN yang berbeda menggunakan static routing. Saya akan membuat topologinya dulu, setelah itu akan saya jelaskan. Nah, karena di sini eh, tidak cukup ya untuk portnya, ini bisa kita tambahkan dengan cara yang pertama, kita matikan dulu. Lalu setelah itu kita tambahkan yang CFE. Karena kita mau pakai yang ini ya. Kita tambahkan satu aja karena kita hanya butuh satu. Setelah itu jangan lupa untuk dihidupkan kembali. Kalau sudah hijau begini, artinya dia sudah hidup. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk yang di bagian router ini juga karena dia hanya bisa untuk dua ya, dan ini sudah terpakai, jadi kita harus menambahkan dua lagi. Klik router, jangan lupa dimatikan. Kita pilih yang CFE karena ini yang untuk fast Ethernet. Kita tinggal tarik and drop. Karena kita butuh dua, jadi kita tambahkan dua di sini. Dan jangan lupa untuk dihidupkan lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi untuk memudahkan kita membedakan jaringannya atau LAN-nya, jadi saya akan membuat dulu ya menggunakan kotak-kotak warna.
Dan nanti akan saya berikan nama untuk masing-masingnya. Pilih yang ini, fill color. Jadi kita akan melakukan penamaan ya untuk masing-masingnya. Pilih yang bagian ini, langsung klik aja. Jadi sini namanya ruang IT. IP-nya 192.168.55.0/28. Lalu yang sini untuk ruang rektorat. Ini Prodi SI. Sini Prodi TI. Oke, ini sudah selesai ya untuk rangkaiannya atau topologinya. Jadi di sini ada 4 LAN yang berbeda yang terhubung melalui 3 router. Ini routernya. Untuk router per DSI dengan IP 192.168.144.0/25. Lalu untuk ke Prodi TI itu ada 192.168.200.0/24. Lalu ada router untuk di ruang IT, itu IP-nya 192.168.55.0/28. Lalu ada untuk ruang rektorat 192.168.141.0/26. Lalu sini ada IP yang lain juga, yaitu 10.10.10.0/30 dan juga 20.20.20.0/30. Jadi sebelum kita melakukan konfigurasi, kita akan mencari dulu broadcast-nya, host minimal, host maksimal, dan juga subnetnya. Kita mulai dari yang penentuan di sini dulu ya, karena ini mudah sekali. Ini ada 10.10.10.0/30. Jadi kita buat dulu network.
Lalu ada broadcastnya, ada hostmin, hostmax, lalu subnet. Untuk yang bagian sini, networknya itu berarti 10.10.10.0, lalu broadcastnya itu 10.10.10.3. Nah, gimana sih cara biar bisa menemukan ini? Itu sebenarnya ada cara mudahnya. Teman-teman bisa pilih mau cara mudah atau cara susah. Cara susahnya ya kalian harus cari tahu satu-satu. Cara mudahnya bisa dengan web yaitu IP kalkulator. Bisa dicari saja. Lalu setelah itu bisa langsung diisi di sini ya untuk memudahkan ketika kita mengerjakan. Jadi nggak perlu bolak-balik aja, tinggal ngelihat di sini. Untuk yang bagian Prodi SI, ini networknya kita ganti. Itu yang di bagian sini juga bisa kita ikutin sama seperti ini ya.
Oke, jadi semuanya ini sudah selesai. Jadi di sini sudah diberikan ya untuk masing-masing networknya, broadcastnya, hostmin, hostmax, subnet, dan juga IP-nya. Seperti ini. Nah, hostmin, hostmax ini maksudnya adalah berapa yang bisa kalian pakai. Jadi ini mulai dari 1 hingga 14. Lalu subnetnya, karena di sini dia 0/28, subnetnya adalah 255, 255, 255, 240. Lalu yang ini untuk yang Prodi SI, yang /25, itu dia hanya 126 host. Karena di sini 127, hanya sampai 127, maka host max-nya 126. Yang di Prodi TI, karena dia /24, maka di sini dia sampai 254. Karena broadcast-nya tadi 255 ya, jadi hostminnya 1, host max-nya 254. Lalu yang ini juga dia /26, karena broadcast-nya 63, jadi dia host max-nya sampai 62 saja. Oke, kita lanjut ya untuk konfigurasinya. Di sini kan 10, 10, 10, 0/30. Jadi dia hanya bisa dua host aja, yaitu 1 sampai 2. Jadi kita tentukan dulu yang mana yang mau pakai 10, 10, 1 dan 10, 10, 2. Ini biar tidak lupa saya catat di sini. Jadi saya memilih ini untuk memakai 10, 10, 10, 1. Dan yang di bawah sini, di FA 0/0, pakai 10, 10, 10, 2. Nah, kita sekalian juga tentukan yang bagian ini caranya sama. Karena dia di sini hostmax-nya 20, 20, 22, yang artinya cuma bisa dua host aja. Jadi yang di bagian ruang rektorat sini, routernya di dekat fast Ethernet 0/0 pakai yang 20, 20, pakai yang, sorry, 20, 20, 21. Dan yang di sebelah sini pakainya 20, 20, 22. Jadi setelah kita sudah tahu networknya, broadcast, hostmin, hostmax, subnet, dan IP-nya, baru kita lanjut setting routernya. Kita akan konfigurasi, misalnya kita router di ruangan IT dulu. Kita ke bagian CLI, sini. Jangan lupa untuk memilih no. Kita enable dulu. Lalu kita akan mengganti dulu nama routernya ini agar lebih mudah kita baca, kita ketahui. Const atau configure terminal, enter. Nah, sini sudah masuk ya. Kita ganti dengan hostname. Di sini namanya adalah, oke, maaf tadi sempat terputus ya layarnya.
Oke, ini kita lanjut. Kita akan memberi nama dengan ruang IT. Jadi kita ganti saja hostname RIT. Enter. Oke. Baru setelah ganti nama, kita melakukan konfigurasi interface. Nah, sebelum melakukan ini, kita harus tahu dulu interface yang kita gunakan untuk melakukan koneksi. Di sini internalnya saya ada FA1/0, lalu untuk keluarnya itu 0/0. Jadi kita akan konfigurasi yang internal dalam ruang IT-nya ini dengan interface 1/0. Kita ketikkan interface atau INT FA. Sini kita 1/0, enter. Kita nyalakan dengan no shutdown atau no SH. Oke. Kita tambahkan IP-nya, IP address. Kita masukkan IP address yang ini ya, 192.168.551. Lalu kita masukkan subnetnya 255, 255, 255, 240. Jangan lupa yang terakhirnya, ini setiap router memiliki subnet yang berbeda ya. Setelah ini kita enter aja. Oke, kita exit. Sini sudah keluar, lalu kita masuk lagi ke interface yang 00-nya, yang menuju keluar. Interface 0, 0. Enter. Nah, sini sudah masuk. Jangan lupa kita hidupkan dengan no shutdown. Lalu kita tambahkan IP-nya. IP address 10.10.10.1 spasi. Lalu subnetnya 255, 255, 255.252. Oke, sudah. Kita simpan dulu. Oke, jadi yang ini sudah hijau ya, sudah nyala kabel yang internalnya. Yang ini kenapa belum nyala itu nggak apa-apa karena yang di sini belum disetting. Jadi kita lanjutkan lagi. Untuk cara settingnya masih sama. Saya akan berikan videonya. Kita masuk ke router yang ini, router 0, CLI, Sinimo. Oke, kita enable dulu, jangan lupa.
Configure terminal. Kita ganti dulu sini hostname-nya. Prodi ya. Prodi. Oh, Prodi saja. Oke. Oke, sini sudah terganti namanya. Sama seperti tadi. Jadi kita lihat dulu interface yang dipakai. Jadi interface yang menuju ke router satu atau router di ruang IT itu adalah interface 00. Jadi di sini kita buat int fa 0/0, enter. Sini. Oke, sudah masuk. Kita hidupkan dengan no shutdown. Berhasil, oke. Lalu kita add IP-nya. IP address 10.10.10.2 memiliki subnetnya 255.255.255.252. Oke, kita exit. Nah, jadi sudah nyala ya, karena dia sudah kita atur. Lalu kita lanjut lagi, kita akan mengatur yang interface 10 yang menuju ke ruang rektorat. Ini tadi kita sudah exit ya untuk keluar dari interface FA00. Jadi di sini kita masuk ke interface FA. Lalu kita hidupkan dengan no shutdown. Lalu tambahkan IP address 20.20.22. Subnetnya tadi dia sama seperti yang interface sebelumnya yaitu titik 252. Oke, sudah. Kita exit. Setelah itu kita akan melakukan config untuk ke interface 6/0 yang menuju ke Prodi SI. Dan juga dilanjutkan dengan Fast Ethernet atau interface 7/0 menuju Prodi TI. Interface FA 6/0. Ini sudah masuk, no shutdown dulu. Terus IP address. Kita pakai IP yang ini ya, yang di bawah sini. 192.168.144.1. Lalu subnetnya berbeda dari yang tadi, di sini 255.255.255.128.
Oke, sudah. Kita exit. Lanjut untuk ke interface selanjutnya. 7/0. SH, IP address. Untuk yang Prodi TI, IP routernya 192.168.200.1 dan subnetnya 255.255.255.0. Oke, yang di sini kita exit dulu. Jangan lupa ya disimpan. Jadi dua router ini sudah. Lalu kita akan mengerjakan router yang di sini. Router di ruangan rektorat. CLI di sini no. Oke. Lalu di sini enable. Sama seperti tadi ya untuk step-stepnya. Figur terminal kita ganti dulu namanya. Rektorat. Oke, sudah berubah. Lalu kita akan mengerjakan yang untuk internalnya dulu kita konfigurasinya ya. Di sini kita pakai interface-nya 1.0. Nah, jangan sampai salah ya teman-teman. Jadi untuk pengalamatan IP-nya nanti tidak salah, tidak keliru. FK1/0 address. Di sini, yang ke sini kita pakainya 192.168.141.1. Lalu subnetnya terakhirnya kita pakai 192. Oke, kita exit, masuk ke interface 00. Ini yang menuju ke router Prodi. Sudah masuk, kita tambahkan. Nah, yang di sini kita memakai IP yang ini, 20.20.21. Jadi untuk pengisiannya ini sama pas kita mengerjakan yang bagian ini ya. Dia menggunakan IP yang 10.10.1. Jadi ini hanya berbeda di IP-nya saja. Untuk stepnya masih sama. Sini subnetnya 255, 255, 255, 252. Enter. Jangan lupa no shutdown. Oke, sudah nyala.
Kita close saja. Nah, jadi yang untuk di sini sudah nyala semua. Jadi sekarang saya akan memberikan IP untuk PC-nya dan juga mengkonfigurasinya ya sekalian. Jadi kita mulai dari PC 0 yang ini. Caranya kita buka desktop, lalu ke IP configuration. Nah, di bagian sini bisa diisi ya. Ini kita kecilkan dulu. Sini 192.168. 141 titik. Dia di sini tidak bisa memakai satu. Kenapa? Karena kita sudah pakai tadi untuk di routernya ya, untuk di router yang ada di ruang rektorat. Jadi kita ganti saja angka belakangnya. 92.168. 141.2. Lalu subnetnya, jangan lupa belakangnya diganti menjadi 192. Jadi ini ditentukan ya sesuai sama IP yang ada. Lalu default gateway-nya, di sini baru kita pakai yang di IP router tadi, yaitu titik satu ya belakangnya. Oke, begini sudah. Nah, kalau begini sudah bisa, lalu kita close saja. Kita lanjut ke PC-PC berikutnya. Oke, jadi untuk semua PC di sini, di ruang rektorat sudah memiliki IP-nya. Kita lanjut ke Prodi TI, mulai dari yang ini saja. Caranya masih sama. Kita lanjut ke PC di Prodi SI. Kita ganti dengan 128. Untuk semua PC sudah selesai.
Jadi kita coba untuk ping ya. Nanti kita dari router ruang IT ke router prodi. Caranya ping, lalu kita ke alamatnya, kita 10 10 10 2 ya. Oke, 10 10 10 2. Kita coba lagi. Oke, sudah berhasil. Nah, cara bacanya ini bisa diperhatikan di bagian sini. Jadi kalau untuk titik itu artinya request timeout dan tanda seru ini berarti dia berhasil. Untuk pertama kali, wajar kalau dia ada request timeout. Ini setelah dicoba lagi semuanya sudah berhasil. Oke, jadi untuk di server kita juga pasang IP-nya. Jadi di sini dia pakai 55. Subnetnya belakangnya 240. Jangan lupa diganti. Oke, Oke, jadi ketika kita ingin melakukan routing statik, maka kita harus menambahkan network, IP network dari jaringan lain ke masing-masing routernya. Dan juga nanti harus ditentukan next hop-nya atau IP dari lawannya. Seperti ini contohnya, lawannya adalah yang ini ya. Jadi untuk nanti perintahnya di CLI-nya, IP root, subnet, lalu next hop-nya. Oke, jadi begini perintahnya. Untuk itu network destination, spasi subnet, spasi next hop. Jadi router yang ada di ruang IT harus menambahkan network dari semuanya, yaitu prodi dan juga rektorat. Oke, jadi kita dari yang ini dulu ya, router di ruang IT. Oke, jadi IP root spasi, jadi kita akan menambahkan jaringan pada router prodi dan rektorat ke router IT. Kita masuk ke CFI, ini enable.
Lalu konfigur terminal. Oke, langsung kita masukkan saja IP root spasi 192.168.144.0. Kita jadi pakainya yang akhirannya titik nol ya. Jadi network yang ini. Lalu subnetnya 255, 255, 255, 128. Spasi, lalu next hop. Next hopnya di sini 10, 10, 10, 2. Jadi kita pakai next hop itu berarti yang ini ya, yang bagian tujuannya, IP tujuannya, atau yang terdekat. Jadi di sini kasusnya kita pakai yang ini. Karena kita dari sini mau ke sini melewati ini. Jadi kita pakai yang ini. Oke, kita lanjut. Ini kita enter. Lalu IP root 192.168. Kita sekarang menuju ke ruang prodi TI. Subnetnya akhiran 0. Lalu next hopnya sama seperti yang di atas ya, 10, 10, 10, 2. Oke, terus. Selanjutnya ini yang menuju ke ruang rektorat. IP root 192.168.141.0. Subnetnya akhirannya 192. 255, 255, 255, 192. Next hopnya kita sama, kita pakai yang 10, 10, 10, 2. Oke, yang ini sudah. Lalu kita masuk ke router Prodi. Nah, oke kita enable. Lalu kita configure terminal. Oke, setelah masuk, sama seperti tadi, jadi kita langsung saja IP root, lalu menuju ke IP tujuannya ya, atau network destination-nya. Di sini kita pakai 192.168. Kita akan menuju ke ruang IT. Jadi 55.0. Jangan lupa ya kita pakai yang titik 0. Lalu subnetnya akhirannya 240. Lalu untuk next hop-nya kita pakai yang 10, 10, 10, 1. Karena kita ingin dari sini, kita ingin dari sini menuju ke ruang IT. Ya, jadi network destination kita mau ke sini. Next hop-nya kita pakai yang next hop-nya kita pakai yang 10, 10, 10, 1 karena dia yang terdekat. Jadi dari sini kita mau ke sini pakai yang 10, 10, 1. Karena ini yang terdekat. Yang di sini juga nanti akan sama dia. Kita akan pakai yang terdekat di sini 20, 20, 21. Kita lanjutkan.
Oke, enter. 192.168 141.0 255 Lalu next hop-nya di sini pakai yang 20 20 21. Enter. Oke. Jadi kita pakai yang ini ya, yang di dekat sini. Nah, yang kedua ini sudah, kita lanjut yang untuk di ruang rektorat. Caranya sama, tidak ada yang berubah. Terus kita masukin network destination-nya. Next hop-nya pakai 20 20 22. Lalu lanjut. Oke, ini sudah. Oke, ini saya coba ping ya. Jadi dari router satu atau router di ruang IT menuju ke router Prodi. Ini sukses. Jadi kita coba ping ya dari PC 4 yang di Prodi SI menuju ke PC 6 yang ada di Prodi TI.
Nah, jadi kalau untuk yang pertama kali ya, itu dia wajar akan ada request timeout. Jadi bisa diulang aja lagi sampai dia menunjukkan hasilnya. Oke, terlihat ya di sini sukses semua. Lalu kita coba yang menuju ke PC 0. Oke, berhasil ya. Kita coba lagi yang ke server. Oke, jadi aman ya. Ini sudah aman semua. Kita close dulu. Oke, jadi dari sini menuju ke sini dan ke sini itu sudah aman. Tidak ada yang error. Karena tadi kita melakukan dengan benar ya. Jadi yang paling penting itu selain IP dan subnet itu next hop-nya. Karena kalau di next hop ini salah, bisa-bisa ketika melakukan ping itu tidak akan terkirim, tidak akan berhasil. Berarti dari sini ke sini, dia tidak akan berhasil. Jadi kita akan mencoba akses web browser ya. Terus masukin, kita mau pakai IP server saja. Jadi 192.168.552. Dia akan muncul seperti ini. Oke, jadi sudah itu saja ya untuk tutorialnya. Untuk cara-caranya bagaimana mengkonfigurasi router, PC, dan server. Terus juga bagaimana tadi untuk ini ya, untuk melakukan penambahan networknya di masing-masing router agar gimana PC yang ada di Prodi SI dapat berkomunikasi dengan PC di ruang rektorat. Begitupun sebaliknya dan untuk ke ruangan-ruangan lainnya tadi juga sudah dilakukan pencobaan. Lalu di sini yang terpenting ya untuk mencari tahu network, broadcast, hostmin, hostmax, dan subnetnya. Untuk pendaftaran IP address-nya untuk diperhatikan di bagian subnetnya atau juga di bagian IP-nya. Dan juga kalau di sini kalian sudah pakai eh, yang belakangnya titik satu, maka yang di sini tidak bisa memakai itu lagi. Jadi harus mencari yang berbeda. Jadi selama dia masih dalam kurun hostmin dan hostmax-nya ini masih dapat digunakan. Dan juga jika subnetnya itu salah, maka tidak akan bisa melakukan ping. Nah, di bagian sini ya, bagian sini perlu diperhatikan baik-baik agar tidak terbalik, kalau tidak akan terjadi error. Saya akan mencoba cara satu lagi. Kita akan ping dulu. Sini sukses ya. Oke, jadi sudah successful semua. Di bagian sini bisa dilihat. Jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan.